Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayara Nelia Putri dari kelas 12.1. Di sini saya bersama teman saya Fadia Salsabila akan menjelaskan materi agama tentang peran organisasi Islam di Indonesia yang terdiri dari dua poin. Poin pertama yaitu peranan ulama Islam pada masa kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fadia Salsabila. Yang pertama yaitu latar belakang peran ulama dalam masyarakat Indonesia. Peran ulama semakin penting saat Indonesia memasuki masa penjajahan. Mereka tidak hanya berdakwah tentang nilai-nilai agama, tetapi juga tentang kebebasan, keadilan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Di banyak daerah, ulama menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan untuk memberikan arahan dalam menghadapi situasi sulit, termasuk saat menghadapi penjajah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi intinya yaitu peranan ulama Islam pada masa kemerdekaan. Ulama menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam usaha perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah, sehingga di antara mereka ada yang gugur sebagai syuhada, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, dan yang lainnya. Mereka mengobarkan semangat jihad dalam mengusir dan membuat hengkang para penjajah dari bumi pertiwi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh yang berjihad melawan penjajah. Yang pertama tadi adalah Pangeran Diponegoro. Ia memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 melawan Belanda dengan semangat jihad fi sabilillah. Perang ini menjadi salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap melalui tipu daya dan diasingkan ke Makassar hingga wafat. Ya, yang kedua, ada juga Tuanku Imam Bonjol. Ia memimpin Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1839 di Sumatera Barat. Sebagai seorang ulama, ia berjuang menegakkan ajaran Islam dan melawan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai agama, termasuk melawan penjajahan Belanda. Berikutnya yaitu ada Teku Umar, seorang pejuang Aceh yang juga dikenal dekat dengan ulama. Ia menggunakan strategi perang gerilya untuk melawan Belanda dalam Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1912, tetapi akhirnya gugur dalam pertempuran. Selain mereka, masih banyak ulama lain yang turut serta dalam perjuangan. Peran ulama sebagai pemimpin perjuangan dan motivator rakyat. Saat Perang Kemerdekaan berlangsung, ulama memainkan peran kunci dalam menggerakkan semangat juang rakyat melalui dakwah, khutbah, dan seruan jihad. Mereka memotivasi masyarakat untuk berani melawan penjajah. Ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal karena kontribusinya yang besar dalam memimpin dan memobilisasi perlawanan. Ulama tidak hanya berada di belakang layar, tetapi juga turun langsung ke medan perjuangan. Mereka memimpin pasukan, mengatur strategi, dan menjadi sumber inspirasi bagi para pejuang. Peran ulama dalam memobilisasi masyarakat terlihat jelas dan dalam seruan jihad fi sabilillah yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga sebagai seruan nyata untuk melawan penjajahan dengan seluruh daya yang ada. Selain itu, ulama juga memainkan peran penting dalam menjaga semangat dan moral perjuang di medan perang. Dengan keberanian dan keteguhan mereka, para ulama memberikan contoh nyata tentang bagaimana seharusnya perjuangan dilakukan.
Kehadiran ulama di tengah rakyat menjadi simbol bahwa perjuangan ini adalah tugas suci yang harus dilakukan dengan kesungguhan hati. Berikutnya yaitu strategi ulama dalam memimpin perlawanan. Dalam memimpin perlawanan melawan penjajah, ulama tidak hanya mengandalkan kekuatan spiritual, tetapi juga taktik perang yang matang. Pendekatan yang digunakan oleh para ulama mencakup strategi militer dan diplomasi yang cerdas. Mereka paham bahwa perang tidak hanya bertumpu pada senjata, tetapi juga membutuhkan strategi jitu yang mampu memanfaatkan setiap peluang dan kelemahan musuh. Salah satu strategi penting yang diterapkan oleh ulama adalah menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan. Pesantren berfungsi tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai tempat pengembangan semangat patriotisme dan pelatihan militer bagi santri. Para santri dilatih tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam keterampilan perang seperti penggunaan senjata dan taktik gerilya. Selain itu, ulama sering berperan sebagai perantara antara rakyat dan pasukan perjuangan. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dengan para pejuang di garis depan. Dalam peran ini, ulama membantu mengorganisir logistik dan dukungan yang diperlukan oleh pasukan, termasuk pengumpulan dana, penyediaan makanan, dan obat-obatan. Dukungan ini sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan perjuangan di tengah tekanan yang berat. Materi berikutnya yaitu tokoh ulama yang berperan dalam perang dan perjuangan kemerdekaan. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Nah, ada banyak tokoh ulama yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh ulama tersebut adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan ulama Islam yang menggagas terbentuknya Tentara Sukarela Muslimin di Jawa yang dikenal dengan sebutan Hizbullah. Hizbullah merupakan salah satu tentara rakyat yang berperan besar dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah juga ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga turut serta dalam beberapa organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Tak hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Agus Salim juga termasuk salah satu tokoh ulama yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Agus Salim merupakan salah satu anggota Sarekat Islam sekaligus anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan anggota Panitia 9 yang berperan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tahun ini yang telah sampai di usia 78 tahun adalah warisan para ulama yang mesti harus dijaga dengan baik. Namun sayangnya, banyak peran ulama yang tidak terekspos keluar, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui perjuangan para ulama dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan tentang peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Ulama memiliki peran yang signifikan dalam perang kemerdekaan Indonesia, tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pejuang di garis depan. Mereka memberikan inspirasi, memotivasi rakyat, dan memimpin perlawanan dengan taktik yang sangat cerdas. Kontribusi ulama dalam mempertahankan semangat juang sangat berpengaruh hingga kemerdekaan dapat tercapai. Penting bagi kita untuk selalu menghargai dan mengingat kontribusi ulama sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan kata-kata, doa, dan keteguhan hati. Nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh ulama perlu terus dilestarikan agar semangat kemerdekaan selalu hidup dalam setiap generasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Salsabila dari kelas 12.1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Organisasi Islam dan pondok pesantren memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik dalam bidang politik, militer, maupun di bidang pendidikan. Di sini ada beberapa peran utama mereka, yaitu organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama yang biasa disebut NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Masyumi, dan lainnya berperan dalam berbagai aspek perjuangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang peran organisasi Islam. Yang pertama, mobilisasi rakyat. Yang kedua, perlawanan fisik. Yang ketiga, dukungan politik. Sebelum abad ke-19, perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dipimpin oleh raja-raja Islam dan para ulama masih bersifat lokal, sehingga dapat dipatahkan oleh kaum penjajah. Baru pada awal abad ke-19, gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah lebih terorganisasi. Semua berjuang bersama demi tercapainya tujuan utama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi yang saya sebut yaitu di antara lain Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, dan yang kedua ada Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yaitu dengan cara mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah, yaitu umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula, agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Yang ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman. Selanjutnya, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalitisme, dan tradisionalisme. Yang kedua, yaitu selanjutnya ialah Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah, serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslimin. Peran dan perjuangan NU dalam setiap periodisasi sejarah Indonesia memang sudah tidak dapat diragukan lagi. NU menjadi salah satu garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya berhenti sampai di situ, NU juga terlibat aktif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan berlanjut hingga saat ini. Peran dan perjuangan NU masa kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Yang pertama, mengeluarkan resolusi jihad. Yang kedua, NU dalam tubuh Masyumi. Yang ketiga, NU sebagai partai politik. Yang keempat, NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. Yang kelima, NU dalam pemilu 1955. Selanjutnya, menumpas gerakan PRRI. Dan yang terakhir, menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Selanjutnya, tantangan dan hambatan yang dihadapi. Yang pertama,
keterbatasan senjata. Pejuang Indonesia kekurangan persenjataan modern. Yang kedua, strategi Divide et Impera, yaitu Belanda memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan internasional. Dunia internasional belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu peran pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Tidak bisa diabaikan begitu saja bahwa ulama dan santri memainkan peran penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan harga diri rakyat pada masa penjajahan. Mereka memberikan keyakinan dan keberanian kepada rakyat untuk melawan kaum kolonial barat, baik melalui gerakan perlawanan bersenjata maupun jalur diplomasi. Bagi pesantren, kemerdekaan Indonesia adalah harga diri, cita-cita dan kemanusiaan, serta merupakan rahmat Allah bagi umat Islam. Perjuangan ulama dalam membela Indonesia tidak hanya didasarkan pada emosi, tapi juga ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan strategi. Salah satu peran penting santri dan pesantren dalam kontribusinya terhadap kemerdekaan adalah ketika tentara Jepang memobilisasi tentara pembela tanah air, atau disebut PETA, untuk melawan tentara Belanda, sedangkan para kiai dan santri menciptakan tentara Hizbullah dengan bersenjatakan bambu runcing atas inisiatif Kiai Subki atau lebih masyhur dikenal dengan Mbah Subki. Tidak henti-hentinya kalangan kiai dan santri memperjuangkan Indonesia agar terbebas dari para penjajah. Meskipun Indonesia telah diproklamirkan sebagai negara merdeka, akan tetapi masih terdapat masalah yang belum selesai, yaitu sebagian negara termasuk Belanda tidak mengakui kedaulatan negara Indonesia. Akibatnya, Indonesia mulai diserang kembali Belanda dan sekutunya. Oleh karena itu, para kiai se-Jawa dan Madura merencanakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi, peran pondok pesantren lebih singkatnya yaitu dalam bidang pendidikan dan ideologi, pesantren menjadi pusat penyebaran semangat jihad dan nasionalisme, pusat perlindungan dan logistik, tempat berlindung pejuang serta penyedia logistik perang, dan laskar santri. Santri dan ulama ikut serta dalam pertempuran melawan penjajah. Selanjutnya, tokoh dan peristiwa penting. Di sini ada dua peristiwa penting, yaitu yang pertama, resolusi jihad NU yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945 dan yang kedua, peran Muhammadiyah dan Masyumi. Pada tanggal 22 Oktober 1945, seruan resolusi jihad dikeluarkan oleh ulama santri dari berbagai daerah di Surabaya sebagai respon atas panggilan untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Resolusi jihad tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perjuangan membela agama Islam saja, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad, para pejuang pantang mundur menolak kedatangan kolonial. Resolusi jihad tersebut menyeru seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Resolusi yang diserukan langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berisi perintah untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya jihad fisabilillah, serta mempunyai hukum fardu ain atau wajib bagi setiap orang Islam di Indonesia. Mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari penguatan kembali Laskar Hizbullah yang dibentuk pada zaman Jepang dan penguatan kembali laskar militer seperti Laskar Sabilillah. Selain itu, para kiai atau ulama kemudian mengirimkan para santrinya untuk bergabung dengan laskar militer seperti Hizbullah dan Sabilillah untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka para ulama bersama para santrinya ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik dalam Laskar Hizbullah, Sabilillah, bersama BKR, TKR, TRI, dan TNI. Selama Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950, melawan tentara sekutu Inggris dan NICA, yaitu NICA.
dan banyak dari para ulama menjadi tokoh sentral baik dalam kepemimpinan laskar militer ataupun sebagai penggerak santri atau masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menceritakan kisah Partai Masyumi, pengalaman penting bagi Muhammadiyah. Berdirinya Partai Masyumi ini setidaknya menjadi satu harapan kendaraan politik Islam yang memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Kelahiran Masyumi merupakan usaha yang melelahkan, namun terasa melegakan. Di tengah ketiadaan wadah aspirasi kepentingan politik Islam dan banyaknya konflik, perpecahan dan perbedaan yang mewarnai perjalanan umat Islam di Indonesia. Masyumi pada waktu itu tampil sebagai simbol ukhuwah. Hasilnya, perkembangan Partai Masyumi periode 1945 sampai dengan 1950 tergolong pesat. Besarnya pengaruh politik Masyumi di Indonesia, banyak tokoh-tokohnya yang menempati posisi penting di pemerintahan. Bahkan Perdana Menteri seperti Muhammad Nasir 1950 sampai dengan 1951. Sukiman Wiryo Sanjoyo 1951 sampai dengan 1952. Sehingga Burhanuddin Harahap 1955 sampai dengan 1956. Beberapa kadernya tercatat sebagai menteri, seperti Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan Indonesia tahun 1946 sampai dengan 1947. Wahid Hashim Menteri Agama 1945 dan 1952. Muhammad Rom Menteri Luar Negeri, Muhammad Sarjan Menteri Pertanian, dan Kiai Haji Fakih Usman Menteri Agama. Akan tetapi, pada tahun 1952, NU sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi memilih keluar. Meski tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Kepergian NU membuat Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi. Di samping itu, menurut Saifullah dalam buku Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi, keterkaitan yang sangat erat Muhammadiyah dan Masyumi lantaran memiliki sikap pemikiran yang saling melengkapi. Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam, maka Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah sosial keagamaan yang hampir sebagian besar anggotanya terlibat dalam aktivitas Partai Masyumi. Lebih-lebih pada waktu itu sempat populer ada gium di kalangan warga persyarikatan bahwa Masyumi tempat berjuang, Muhammadiyah tempat beramal. Akan tetapi, kehadiran Partai Masyumi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1959, pemerintahan Soekarno membubarkan Partai Masyumi karena beberapa tokohnya dianggap terlibat dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada tahun 1958. Akibat dari krisis politik tahun itu, kemudian membuat Muhammadiyah memilih bersikap netral dalam politik Indonesia. Meski demikian, di antara sayap-sayap utama pendiri Masyumi, Muhammadiyah termasuk yang paling setia menyertainya sampai partai ini diperintahkan bubar oleh rezim Soekarno. Pada tahun 1962, Muhammadiyah menyusun konsep kepribadian Muhammadiyah yang menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan yang bersifat non-politik. Penegasan ini menurut Pramono Tantowi dianggap merupakan upaya Muhammadiyah untuk menegaskan clearing of self sebagai akibat keterlibatannya yang terlalu jauh dalam politik praktis bersama Masyumi. Bagi Muhammadiyah, kehidupan politik bagian dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan, al-umur, al-dunyawiyah. Keduniawian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, namun dalam porsi yang proporsional. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bawakan ialah organisasi Islam dan pesantren berperan penting dalam perjuangan fisik dan diplomasi. Fatwa jihad dan laskar Islam berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan ulama dan santri tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa. Sekian hasil penjelasan saya dan teman saya, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.